Enterprise Resource Planning atau ERP adalah suatu sistem perencanaan dan penjadwalan dengan alat bantu komputer yang mengintegrasikan seluruh fungsi penjualan, produksi, akunting, distribusi dengan sasaran untuk mengoptimalkan semua sumber daya seperti material, sumber daya manusia, dan kapasitas mesin. ERP juga merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis di perusahaan yang bersangkutan. Berikut adalah cara kerja ERP. ERP mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform terpusat, memungkinkan pengumpulan dan berbagi data secara real-time antar departemen. Dengan otomatisasi tugas rutin dan akses informasi yang akurat, ERP meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, sehingga perusahaan dapat mengelola sumber daya secara lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan bisnis. Lalu, kapan sih ERP digunakan oleh perusahaan? Saat perusahaan tumbuh pesat, ERP dapat membantu mengelola ekspansi dan integrasi antar departemen secara efisien. Lalu pada saat bisnis semakin kompleks, ERP dapat mempermudah pengelolaan proses lintas lokasi dan memastikan kepatuhan. Lalu pada saat butuh data yang real time dan akurat, ERP menyediakan informasi terkini untuk mengambil keputusan tepat dan cepat. Lalu pada saat proses manual mulai membebani, ERP mengotomatisasi pekerjaan rutin dan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Lalu keuntungan dan kelemahan dari ERP. Keuntungan dari ERP adalah memberikan keuntungan berupa integrasi antar departemen, otomatisasi tugas rutin, dan akses data secara real-time untuk mengambil keputusan yang cepat. Lalu, sistem ini juga mendukung standarisasi, proses kepatuhan regulasi, analisis bisnis, serta kemampuan berkembang seiring pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, implementasi ERP. Di sebelah kanan teman-teman bisa lihat ada gambar implementasi ERP. Di sana ada pendekatan implementasi ERP terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada ERP The Big Bang. Strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan di seluruh fungsi perusahaan. Selanjutnya ada step by step sparse approach, melakukan implementasi sedikit demi sedikit. Tahap selanjutnya berkontraksi mengimplementasikan dan modul yang terkait. Lalu yang ketiga ada small bang pilot approach, pembuatan model implementasi pada salah satu ait atau fungsi perusahaan sebagai pilot project. Lalu sebelah kirinya implementasi ERP. Implementasi ERP, sistem ERP tergantung pada ukuran bisnis, ruang dari perubahan, dan peran serta pelanggan. Perusahaan membutuhkan jasa konsultasi, kustomisasi, dan jasa pendukung. Migrasi data. Yang pertama, mengidentifikasi data yang akan dimigrasi. Yang kedua, menentukan waktu dari migrasi data. Yang ketiga, membuat template data. Yang keempat, menentukan alat untuk migrasi data. Yang kelima, menentukan pengarsipan data. Selanjutnya, kendala implementasi ERP. Yang pertama, teknis. Perubahan dari hard copy ke tampilan digital sering terjadi kendala. Kemudian, istilah bisnis harus disesuaikan dengan standar ERP. Proses approval berpindah dari tanda tangan manual ke sistem digital ERP. Yang kedua, budaya. Implementasi ERP yang berbasis penggunaan teknologi menuntut perubahan-perubahan yang harus dilakukan karyawan. Di antaranya, harus selalu aware terhadap penggunaan software tersebut. Contoh, selalu update data. Ketiga, politik. Konflik muncul dari internal atau eksternal departemen IT.
Ketakutan data rahasia disalahgunakan oleh admin IT. Karyawan non-IT merasa posisinya tergantikan ERP. User enggan karena tidak percaya pada departemen IT. Selanjutnya, memilih sistem ERP. Memilih sistem ERP dengan beberapa analisa. Yang pertama, analisis strategi bisnis, yaitu penentuan strategi bisnis harus didasarkan pada analisis pasar, tujuan perusahaan, dan evaluasi proses bisnis yang berjalan. Kedua, analisa sumber daya manusia, yaitu implementasi ERP yang efektif memerlukan dukungan manajemen, komitmen tim, keterlibatan pengguna, dan peran komunitas eksternal. Ketiga, analisa infrastruktur. Infrastruktur yang memadai, anggaran yang jelas, dan identifikasi kebutuhan tambahan sangat penting untuk mendukung implementasi ERP. Yang terakhir, analisa perangkat lunak. Pemilihan perangkat lunak ERP harus mempertimbangkan fleksibilitas, dukungan layanan, waktu implementasi, dan kemampuan meningkatkan proses bisnis. Nah, meskipun memberikan banyak keuntungan, implementasi ERP juga butuh banyak tantangan, seperti dibutuhkannya penyesuaian infrastruktur, sumber daya manusia, dan penyesuaian strategi bisnis agar sistem ini benar-benar memberikan nilai. Oleh karena itu, keberhasilan ERP sangat bergantung pada perencanaan yang matang, dukungan manajemen, serta pemilihan sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.